Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Yeni Kurniati selaku moderator dan dua rekan saya, Dwi Kurnia dan Muhammad Adi Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Navitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai layanan perencanaan individual di bidang pendidikan atau akademik. Di sini, bidang akademik ini meliputi memanfaatkan keterampilan dasar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pendidikan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Keterampilan belajar sendiri merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mempertahankan, serta mengungkapkan pengetahuan dan merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan. Siswa akan menyadari bagaimana cara belajar yang baik, sehingga menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya. Dalam pendidikan lanjutan atau pemilihan kursus tambahan ini sendiri, tergantung pada minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan untuk pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Konsep pendidikan sepanjang hayat ini sesuai untuk ditetapkan pada kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Sehingga secara umum pendidikan sepanjang hayat ini dapat berlaku untuk semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Tantowi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bidang karir. Pada bidang ini, konselor memandu seluruh peserta didik dalam perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir kemampuan, minat, keterampilan dan prestasi siswa yang sesuai dengan pilihan karirnya nanti di masa depan. Konselor juga dapat mengeksplorasi peserta didik untuk peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif, dan pasar tenaga kerja yang diminati peserta didik tersebut untuk perencanaannya di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan perencanaan individual dalam bidang sosial dan pribadi. Di dalam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan konsep diri yang positif, dan yang kedua, pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan cenderung lebih optimis dalam segala hal yang dilakukannya, menunjukkan rasa penuh percaya diri dalam segala hal yang tampil di muka umum maupun di masyarakat, dan selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang dikerjakan, bahkan terhadap kegagalan yang dialami selama proses kehidupannya sekalipun. Keterampilan sosial merupakan bentuk perilaku atau perbuatan sikap yang ditampilkan oleh individu ketika berinteraksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Libet dan Lewenson mengumumkan keterampilan sosial sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan perilaku yang baik, dinilai secara positif ataupun negatif oleh lingkungan, dan jika perilaku itu tidak baik akan diberikan punishment oleh lingkungan. Secara umum, keterampilan sosial ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Perilaku pertama, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri bersifat interpersonal seperti mengontrol emosi, menyelesaikan permasalahan sosial secara tepat, memproses informasi, dan memahami perasaan orang lain. Yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan orang lain bersifat interpersonal seperti dimulai interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dan ketiga, perilaku yang berhubungan dengan akademis seperti mematuhi peraturan dan melakukan apapun yang diminta oleh guru. Keterampilan sosial sendiri memiliki 4 ciri. Yang pertama, perilaku interpersonal. Yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah ataupun menyinggung, baik pun salah penyebutan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.